to you. Happy birthday to you. Wah, nggak terasa nih, udah bulan November 2021. Di tahun lalu, di bulan yang sama, kita publish episode yang pertama. Yap, episode kali ini adalah episode anniversary podcast Gardu. Share the light. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hai guys, dalam rangka anniversary podcast Gardu kali ini, tentu gue gak sendirian, tapi gue ditemenin sama semua kru Gardu full house. Kita ditambahin tekston kan ya? Oh iya, masih ada tepuk tangan nih. Oke, langsung aja nih. Gue mau tanya sama semua, apa suka dukanya selama ngurusin podcast Gardu? Silakan ya teman-teman langsung sebutin namanya dan jawab pertanyaan. Iya, suka dukanya pasti lebih banyak sukanya mengalahkan dukanya. Asik. Kalau suka dukanya sih ya senang karena bisa dapat banyak pengetahuan baru dari teman-teman narasumber. Dukanya paling pas lagi nyari fotonya aja, foto teman-teman. Kadang kan agak susah nyarinya, jadi harus minta dulu deh sama orangnya, kok nggak melatih. Benar. Untung nyarinya bukan di buku tahunan sekolah ya, itu ribet lagi tuh. Nyarinya di Facebook, Kak. Oh iya, Facebook. Iya. Oh. Lanjut. Ya antara dari suka dan dukanya bener-bener banyak sukanya nih ya, asik. Secara bisa ikut gabung gitu kan ke tim podcast ini juga. Kalau dari ininya sih senang aja gitu, banyak antusiasme teman-teman yang lain mau diajak ikut dalam podcast tuh, itu seru banget tuh, asik tuh. Akhirnya kita bisa tahu kan tiap orang tuh ternyata dari luar sepi, taunya pasti ajak ngobrol rame ternyata. Benar. Ya, Keluar semua ya. Iya. Benar. Ya kalau dukanya ya paling ya sejauh ini sih dukanya nggak ada ya, tidak ada yang berarti ya. Asik. Iya. Nggak ada yang signifikan. Gak ada yang signifikan. Mungkin yang lain mau nambahin duka-dukanya mungkin ada. Oke. Iya, Amos udah sebutin nama belum, Amos? Udah ya, udah. Nah, itu Oh, iya. dikasih tahu tuh sama Iya. Tahu sama gua. Ya kenalin lagi deh, nama gue Amos gitu kan. Siapa iya. sih nggak kenal, asik. biar official ya, biar Amos official gitu ya. Lanjut nih, siapa nih? Lanjut. Perkenalan diri dulu ya. Perkenal kata sayang. Halo teman-teman, nama gue Devina. Karena tadi sukanya udah dikasih tahu sama Bang Febri sama Amos, jadi gue dukanya aja deh. Dukanya itu kalau deadline ya, kalau udah nggak punya stok cadangan episode. Ngejarnya, apalagi kalau misalnya narasumbernya waktunya pada nggak cocok sama gitu. Itu aja deh. Pusing. Iya, bikin pusing. jadwal sama narsum. Lanjut. Lanjut. Oke, halo semuanya. Halo. Tuh. Nah, jadi suka dukanya sih nggak ada. Jadi gua mengerjakan podcast ini dengan sukacita. Jadi nggak ada duka-dukanya sedikitpun. Full sukacita. Nah, ya, sukanya adalah mungkin karena podcast ini dunia yang baru buat gua sih gitu. Karena gua sebelumnya kan belum pernah gabung ke dalam suatu istilahnya perkumpulan atau tugas-tugas kayak gini lah, podcast gini. Nah, setelah gabung di sini, gue jadi dapat banyak pengalaman tuh, dapat hal-hal yang baru, gimana mesti nyusun naskah, kemudian gimana kita mesti jadi narasumber, gimana mesti jadi host, itu kan juga buat gue hal yang tidak pernah gue lakukan sebelumnya gitu. Jadi gue dapat ilmu yang baru di sini. Gitu. Mantap loh. Tapi kan kalau lu kerja dulu tuh jadi tour guide gitu kan mirip-mirip dong harusnya. Iya nggak sih? Ya betul. Tapi kan ini kan dalam media sosial. Ranahnya beda ya. Betul. Kemudian topiknya juga setiap saat beda-beda. Jadi iya, kita benar. belajar lagi. Betul. Mantap. Lanjut Bia. Ya. Halo semua. Ya, kalau gue sukanya yaitu ini pengalaman yang baru, terlebih gue kayak ngebuka mata dan pikiran tuh kayak buat nyari
nyari nyari bahan ya buat setiap episode. Apa sih yang lagi happening, apa sih lagi yang orang butuhin. Nah, itu kan kita bener-bener muter otak banget ya, jangan sampai sasaran kita melenceng daripada ini gitu. Maksudnya dari audiens yang denger gitu. Kita kan harus tepat sasaran gitu. Nah, itu menurut gua ya antara suka dan duka beda tipis, tapi setidaknya ya gua harus ternyata ngikutin perkembangan. Kan biasanya gue udahlah bodo amat, emang zaman sekarang mah begini-begini, udah stop sampai situ. Tapi ternyata gimana cara menghadapi zaman sekarang ini gitu. Jadi ya udah, jadi gue belajar lah dari podcast ini sebenarnya gitu. Jadi gue kayak senang setiap kali baca skrip-skrip yang udah ada jawaban-jawaban, gue cukup ngikutin sih gitu. Dah, itu dari gue. Mantap. Sekarang dari gue nih. Siapa? Lu siapa? Gue Aila. Absen ya, Aila. Hadir. Kalau gue sukanya ya belajar hal baru itu tadi. Terus semua topik akhirnya kita jadi yang tadinya kita nggak dalemin, jadi kita harus dalemin, kita harus gali lagi gitu ya, cari-cari materinya. Nah, dukanya itu ya pas dicari materinya itu, gitu kan, maksudnya walaupun enak tapi kan susah ya gitu, susah. Terus ternyata harus banyak baca juga, harus nyusun skripnya gitu. Nah, nyusun skrip itu jadi teman-teman podcast tuh ada skripnya, ada naskahnya gitu. Nah, naskahnya mereka jadi teman-teman yang hadir tuh atau narasumbernya tuh udah dibikinin naskahnya sama kita. Nah, yang bikin itu ya udah persiapan. Jadi sebelum rekaman kita udah persiapan dulu mau jawab apa, udah dibaca. Nah, ya memang susahnya adalah ternyata bikin naskah itu nggak gampang gitu. Tapi itu jadi satu pengalaman yang luar biasa ya gitu. Kita jadi punya hal baru lagi gitu sih. Itu sih dari gue gitu. Silakan lanjut. Mantap, lanjut. Oke, shalom guys, nih Doli. Kalau gue sih lebih banyak sukanya ya sama dukanya. Ya jujur aja. Gimana nih? Nggak ngerti gimana tuh. Gimana kok? Lebih banyak sukanya sama dukanya. Oh, daripada dukanya. Jujur gue berterima kasih banget sama Kak Yuda, sama Melati, sama Devina, Kak Aile, Febri, Amos, Robert, dan Kak Bia. Jujur mereka yang sangat kerja keras buat podcast ini. Jujur gue dulu hanya tanda kutip sebagai koordinator dan lain-lain. Gue gak menyangka kalau podcast bakal sampai panjang begini guys. Jadi gue sangat bersyukur karena mereka podcast ini masih eksis sampai sekarang, dan saya percaya setahun ya. Iya. Oh iya benar. Ya, terima kasih banget nih buat kalian ya. Dan juga dukanya adalah terkadang kita janjian ini sangat susah waktunya karena memang kesibukan kita masing-masing ya. Ada yang kerja lah, apalagi selama pandemi ini kan kerja kan pasti di depan komputer secara online kan. Kadang-kadang kita mau podcast 1 jam atau 1,5 jam aja kadang-kadang udah capek. Kenapa? Karena ngadepin komputer lagi, ngadepin gadget lagi gitu ya. Jadi memang untuk ketemu waktunya kadang-kadang butuh kendala. Ya, terima kasih buat Melati yang udah sabar ngatur schedule semua sama Devina nih buat ngubung-ngubungin yang lain. Ternyata batal, ternyata ganti ya. Terima kasih sabaran kalian berdua. Udah ditolak berkali-kali. Nah, terus kalian juga kadang-kadang dari narasumbernya juga sedikit sulit. Bukannya sulit sebenarnya, cuman kayaknya teman-teman narasumber kita ini masih pada malu-malu kucing ya. Kayaknya mereka masih agak-agak malu untuk bisa cerita di depan podcast. Tapi saya percaya ya, makin dewasa podcast ini makin banyak yang akan partisipasi dan akan makin memberkati banyak orang sih. Itu aja sih dari gua. Yang terakhir nih siapa nih? Oh, kalau yang terakhir dari gua Yuda. Kalau gua suka, sebenarnya udah disebutin semua sih gitu, karena kayak Obi bilang tadi ada informasi-informasi baru gitu ya. Memang dukanya itu kalau misalnya udah mepet gitu tadi yang udah dibilang, udah deadline nih,
udah mau dipublish ternyata belum siap semuanya kayak gitu-gitu tuh biasanya bikin stres. Dan kadang nyari ini ya, misalnya dikasih kita udah janjian tema terus nyari mau dibawa kemana temanya tuh pusing tuh kadang tuh kayak gitu. Cuman sebenarnya tuh menjadi suka juga sih karena kan nyari-nyari di internet searching kayak gitu akhirnya kita dapat informasi banyak yang baru gitu yang kita belajar gitu akhirnya. Gitu sih kalau dari gue. Puji Tuhan, tapi di balik suka-duka kita yang kita alami, kita dapat berhasil melewati 1 tahun ya podcast Gardu. Ada nggak ada tiup lilin ya, nggak ada tiup lilin. Iya ya. Oke, tentunya atas nama tim Gardu kita juga mengucapin untuk teman-teman pemuda yang pernah ngisi episode Gardu, yaitu ada Ervan, Kawelsi, Cimauren, Kak Stevi, Kak Dina. Betul, ada juga gue thank you juga buat Resti, buat Alvin, buat Mardianto, buat Jonathan, buat Abe juga, thank you. Thanks juga untuk Ko Henry, Kolian, juga untuk dari PPLS ya. Dan juga untuk Kak Agus nih dari Sekolah Minggu, kita juga terima kasih banget. Untuk Andrew, Acil, dan Lukas, kita juga berterima kasih ya. Thank you juga buat Kak Ali dan Kak Mawar yang ada di Kalimantan. Juga untuk Kak Andre, Ci Eli, dan juga Kak Randy. Ya, thanks banget juga untuk Patar, untuk Marta, Alvin, Imelda, Abigail, dan Prisly. Wih. Thanks juga buat Nola, Kak Alexi, Korakel, dan Elvira, juga untuk Tasya. Wah, terus ada juga nih The Silabans. Ari dan Rosa Silaban, thank you banget. Dan buat Tasya Rumambi yang udah jauh-jauh sama Dias juga, sama Amos Turman juga yang udah dari jauh di sana di di seberang pulau tapi mau ikutan join podcast kita gitu. Thank you juga buat Krisna yang super sibuk tapi mau ngeluangin waktunya juga buat kita buat ngobrol-ngobrol di podcast. Mantap. Ya, yang terakhir terima kasih juga buat Ibu Gembala kita, Ibu Joyce, pastinya yang pernah sharing tentang sejarah GBI Cimanggis. Terima kasih juga untuk Ibu Kori, Ibu Karentina, Yohanes, dan juga Pandu, dan juga Ai. Kalau ada nama yang kita lupa sebutin, minta maaf banget ya guys. Tapi terima kasih sekali lagi buat semua yang udah terlibat di acara podcast ini selama 1 tahun ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Yeay. Oke, terima kasih buat semua narasumber yang udah pernah join ya di podcast Gardu. Nah. Oke, pasti nih untuk kru Gardu, kalian juga udah dengerin ya podcast Gardu yang udah publish. Nah, dari menurut kalian episode mana sih yang favorit dan kenapa? Coba tapi jangan pilih episode yang hostnya kalian sendiri ya. Oke, mungkin boleh dari Korobet. Oh, gue dulu ya? Oke. Jadi selama gue mendengarkan podcast, yang gue paling senang dan gue paling semangat itu adalah episode di mana tentang belajar dari orang tua tuh. Jadi belajar dari kedua orang tua itu ada Tante Kore sama Ibu Karantina ya. Jadi waktu itu dipecah jadi 3 episode ya, episode 40, 41, 43. Iya. Nah, jadi memang di episode itu sih menurut gue yang sangat menarik banget sih gitu. Jadi belajar dari kisah susahnya, pengalamannya, kemudian jatuh bangunnya sampai sekarang bisa eksis gitu ya, dari ibu-ibu itu sih paling gue senengin. Kalau dari gue episode paling favorit sih dari semuanya yang episode 46 itu yang judulnya First Thing First itu yang waktu itu Kodoli, Kolian sama Ko Henry itu relate banget sih sama gue. Jadi gue sampai denger berkali-kali, gue belajar untuk ngatur segala hal karena gue orangnya suka keteteran juga, kadang suka bingung mau ngerjain yang mana, kadang lupa. Nah itu ngedaulin siapa banget gitu ya, siapa yang mau didaulin gitu, bukan apa kan. Siapa bukan apa. Judulnya ganti itu nanti jadi First Thing First Love. First Thing First Love, aduh.
Kalau misalnya yang duluan siapa, tabelnya gimana tuh tabelnya? Kan ada tabelnya tuh. Oh iya, coba. Siapa yang berarti siapa yang paling urgent dan paling penting ya? Urgent dan mendesak tuh siapa? Yang mendesak dan penting tuh siapa tuh, Pep? Ayo kita tanyain. Iya, dari saya itu aja sih. Yang diabaikan siapa yang diabaikan? Dieliminasi. Yang tidak penting dan tidak mendesak. Bukannya apa tapi siapa ya? Waduh, kacau. Aduh. Dari Amos gimana, Mas? Kalau dari gua episode 21 ya, asik. Money apa? Mati ya lupa. Money Talks ya. Ya, Money Talks. Iya, memang ngomongin duit emang enak ya, Mas ya. Iya, ngomongin itu emang paling emang sih ya, dari itu episode sih gue mulai belajar banyak ya sedikit-sedikit kan ya. Emang mesti dimulai kan, gimana cara ngatur keuangan gitu kan. Kalau misalkan udah punya penghasilan gitu kan, karena itu emang penting banget tuh punya, udah dapet duit tapi nya lu nggak bisa atur sedemikian rupa ya, lu keteteran ya udah gitu dah. Jadi banyak belajar banget dari situ dah. Gue beberapa kali kan tuh kalau nggak salah ada 2 part tuh ya. Oh itu yang di Instagram tuh kan ada 2 part tuh ya. Nah itu sampai berkali-kali tuh dengerin tuh, seru soalnya. Dari gue sih itu aja sih, emang seru lah ngomongin duit, emang bener sih seru banget ya. Iya, tapi kayaknya kita cuma baru sekali gitu ya, maksudnya baru itu aja ya. Kayaknya kita perlu mengembangin lagi ya tentang ngatur duit gitu kali ya. Ya, ada lah ngomongin pinjol tuh, pinjaman online. Oh iya benar. Mungkin nanti Amos yang jadi ininya, hostnya. Ya Mas ya? Ya siap deh, siap. Mantap. Oke, catat langsung. Itu mau episode berapa tuh? Bikin. Bulan duit. Parah banget. Oke guys, tapi emang episode podcast Gardu itu memberikan kesan tersendiri ya, dan pelajaran yang berharga pastinya kan. Nah, untuk kalian yang dengerin, kita juga mau tahu nih episode favorit kalian tentang apa sih? Kalian nanti bisa tulis di Google Form yang kita sediain. Jawabannya bisa anonim kok, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Tulis aja ya teman-teman ya. Nah, balik lagi ya untuk semua kru. Harapan untuk podcast Gardu ini ke depannya apa sih? Mungkin boleh dari Kodoli dulu sebagai koordinator PBI. Ya, thank you Mel. Kalau dari gua sih nggak muluk-muluk ya Mel. Gue berharap walaupun nggak banyak banget nih yang dengerin ini podcast ya, hanya ribuan orang, tapi mantap. Ada sesuatu yang mereka dapetin, sesuatu yang mungkin belum pernah mereka dengar, sesuatu bahkan mungkin yang sangat mereka butuhkan saat itu, mereka bisa dapat dari podcast ini, ya. Dan juga gue berharap juga semakin berkembangnya podcast ini dapat ada materi-materi baru, ya, yang sesuai nih dengan kebutuhan secara khusus anak-anak muda, baik itu di Depok, baik itu di Jakarta maupun di seluruh dunia ini perkembangannya. Kita benar-benar ngikutin dan memberikan pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kalau dari gua sih Mel, tujuannya, fokusnya. Mantap. Oke, dari Ibu Aila mungkin boleh. Buset, Ibu banget gua, iya. Ya, dari gua sih harapannya biar podcast Gardu ini maksudnya nggak cuma kita doang, ini nih apa istilahnya kan ini baru tahun pertama nih, bisa tetap lanjut jalan, terus adik-adik kita bisa ikutin gitu, ikut terlibat dalam bikin skripnya, terlibat ya kerjaan lu lah Mel gitu, nyari apa nyari orang, nyari narasumber, nyari nyusun jadwal kayak gitu. Jadi nggak cuma kita doang nih yang ngalamin pengalaman serunya bikin podcast ini gitu. Jadi kita bisa bagiin ke teman-teman kita yang lain, khususnya adik-adik kita yang pengen pengalaman baru gitu. Ayo sini join deh gitu. Mungkin nggak mau join ngobrol-ngobrolnya, mungkin malu ngobrol-ngobrolnya, tapi di balik layarnya seru banget loh. Tuh ya nggak? Betul. Gitu, itu sih dari gue. Tegang-tegangnya gitu, nyusun nyari orangnya siapa nih.
nyari ngasih idenya gitu kan, paling nggak seneng tuh kita pas meetingnya kan seneng kan gitu kan, pas giliran kerjainnya waduh keteteran gitu. Nah itu tuh maksudnya kalau mungkin ada teman-teman kita yang malu di sana gitu, malu untuk ngobrol-ngobrol di depan podcast begini kan, bingung mau ngomong apa, tapi kerjain bareng-bareng ayo gitu, bareng-bareng kita di balik layar nggak apa-apa gitu, di balik hasil dari podcast ini tuh di baliknya adalah ya kita yang lagi yang bergulat dengan waktu, dengan jadwal ya kan, dengan orang-orang, dengan judul, dengan naskah. Nah itu tuh serunya di situ. Jadi gue pengen semuanya nih, kita semua yang dengerin nih bisa ikutan gitu. Itu jadi open recruitment ya? Yoi sekalian. Open recruitment sekalian. Betul. Iya benar. Mantap. Oke, terakhir ya, Bang Febri, boleh Bang? Apa harapannya? Ya, harapan dari gua ya podcast Gardu bisa tetap konsisten ke depannya untuk memberikan berkat buat teman-teman, dan juga harapan berikutnya suatu saat dari sekarang seharusnya jadi podcast Gardu ini bisa menjadi media bagi semua teman-teman yang dengerin untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kebenaran di tengah dunia dengan informasi-informasi yang penuh dengan hoax. Asik. Putus banget. Podcast Gardu, jaya. Kayak dengerin dunia dalam berita ini. Iya makanya si Febri ngomongnya formal bener. Ya pokoknya dari podcast Gardu ini teman-teman bisa terus bertumbuh lah dalam Tuhan. Amin. Benar. Semoga harapannya bisa terwujud ya. Amin. Tadi benar kata Kayla, di balik kita di BTS ya podcast Gardu itu banyak banget pengalaman-pengalaman menarik dan pastinya positif ya. Nah, buat teman-teman dari kru, apa sih pengalaman menarik atau positif yang kalian pelajari selama ngerjain podcast Gardu? Mungkin boleh Devina. Pengalaman menariknya sebenarnya serunya kalau lagi bagian jadi ngerekam aja sih. Seru bisa dengerin orang. Jadi kayak ternyata ceritanya gitu. Ternyata setiap orang punya sisi menarik gitu. Terus paling benar kalau misalnya banyak yang salah ngomong kayak Oh ya. salah ngomong ulang lagi. Iya benar. Kadang kalau lagi ngerekam, kita bagian ngerekam, kita mau ikut nyautin ya Dek ya. Iya, jadi kayak pengen ikutan. Iya pengen ikutan, padahal bukan giliran kita. Saya hanya menjadi bayangan saja gitu. Itu aja. Paling sama kalau nyocokin jadwal sih itu paling, karena kan kayak 3 atau 4 orang gitu ya dulu. Itu kayak yang satu, yang ini bisa, terus besok yang satu yang ini nggak bisa, nyocokinnya kayak udah pusing banget, kayak udah lalu ngomong pada sendiri aja. Benar. Tapi ya lama-lama ya terus sih, jadi kayak bisa lebih komunikatif sama orang aja sih. Benar. Iya. Kalau dari lu sendiri, Kak, pengalaman menarik Siapa? dari Kayu? Gue ya. Kalau menarik, sebenarnya udah disebutin tadi. Kalau yang buat gue menarik juga sih, karena kan gue juga nggak gitu tahu ya siapa aja yang di Pemuda gitu, orang-orangnya, anak-anaknya. Cuman begitu gue denger rekaman mereka, terus gue denger pendapat mereka, buat gue menarik banget gitu. Sama kalau buat gue juga yang paling menarik tuh kalau misalnya lagi ngedit ya, kalau lagi ngedit gitu-gitu kan biasanya suka ada percakapan di awal yang ikut kerekam kan ya. Ntar ada yang bilang, iya nih gue nervous. Itu buat gue lucu banget gitu. Padahal maksudnya ya Allah nervous banget gitu kan. Terus ada yang ya siapa sih waktu itu ya yang iya nih gue nervous takut salah ngomong gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu itu buat gue lucu aja sih, cuman dan itu juga buat gue seneng karena akhirnya timnya kita ini bisa membuka kesempatan buat mereka yang lain untuk punya pengalaman baru juga kan gitu, menurut gue sih. Iya betul. Sebenarnya gara-gara podcast ini yang tadinya kita jarang ngobrol dalam deep gitu ya. Gara-gara podcast, gara-gara ngobrolin satu topik, kita jadi tahu lebih dalam tentang orang itu dari jawaban-jawaban dia kan sebenarnya. Karena kan nggak pernah ngobrol sebenarnya kan. Kalau ngobrol kan cuma paling dada kalau di gereja kan Iya, udah ya aku pulang ya kan misalnya gitu kan. Atau cuma shalom doang, abis itu udah duduk. Ya cuma apa kabar, baik.
gitu. Nah, by the way, gue sebenarnya ada bloopers nih yang tadi gue ngomong lucu. Kalau misalnya gue lagi ngedit, ada salah-salah, cuman kayaknya mungkin kita dengerin pendapat Melati dulu kali. Gimana Mel, menurut Mel? Pengalaman menarik. Aduh. Ditanya juga ya akhirnya gue. Harus. Pengalaman menarik ya. Jujur menarik banget ya, banyak banget hal positif yang gue dapetin dari podcast Gardu. Apalagi ini pengalaman pertama gue masuk dalam dunia podcast itu sendiri, dari gue yang nggak pernah bisa buat skrip. Gue kalau bikin skrip kan nggak pernah bener ya kayak lo. Bagus kok. Sama rendah nih, sama rendah. Terakhir kan gue sampai udah nggak ngecek lagi. Gue bilang udah oke, gas. Jadi kayak ternyata buat skrip itu susah banget ya. Apaan? Aduh, pengalaman menarik banget kayak gue belajar buat bikin skrip, belajar buat gimana cara gue untuk komunikasi sama orang. Beda-beda kan ya, karakter orang itu beda-beda kan. Jadi gimana gue bisa masuk ke orang tersebut gitu. Jadi gue belajar juga memposisikan diri gue, berkomunikasi dengan orang, terus juga ngatur jadwal. Dari gue yang kalau ngatur jadwal tuh salah-salah, sekarang jadi kayak harus searah, harus terjadwal gitu. Jadi gue banyak belajar posisi itu di podcast Gardu gitu. Jadi kebawa dalam kehidupan gue juga gitu sih. Bagus ya. Jadi sekalian ngiklanin itu lagi tuh tadi ya, ngiklanin open recruitment benar. Jadi buat kalau ada yang mau ikutan boleh juga ya, misalnya ngatur jadwal, atau buat yang suka bikin skrip ya, misalnya punya ide, misalnya ini bagus nih, ini bagus tema ini, atau gue pengen tahu tema ini gitu, mungkin bisa langsung kontak Melati atau Devina atau Doli gitu kan. Betul. Sebenarnya yang susah tuh dibikin skrip itu banyak pertanyaan yang kita pengen tanyain, benar gak sih? Tapi karena waktunya terbatas, kita harus bikin skripnya minim banget gitu. Paling banyak 6 pertanyaan gitu kan. Pertanyaan yang penting-penting aja gitu ya. Iya, itu pun udah harus mencakup semua. Sebenarnya nggak susahnya di situ kan, Mel? Iya benar Kak, harus dikemas sedemikian rupa. Ya karena kalau misalnya kita lihat di episode awal tuh kan dulu pertanyaannya banyak tuh ya, akhirnya dulu ada yang sampai berapa jam gitu kan. Nah itu akhirnya hal mau kita hindarin kan sebetulnya. Betul. Ini gue boleh nggak nih nyetelin bloopers nih Mel? Iya. Oh iya, boleh. Gue nggak tahu nih, gue nggak sebutin episodenya, gue nggak sebutin siapapun itu yang tersetel. Ini bukan penghinaan. Tapi ya ini sesuatu yang maksudnya buat yang belum tahu juga, ini sesuatu yang normal. Kita juga semua banyak yang nervous kok, gitu. Banyak yang salah ngomong. Ya oke, siap ya. Ya. Apakah kamu atau teman kamu atau pacar kamu atau sekitar kamu termasuk orang yang suka main game sepuasnya bahkan sampai kecanduan? Pastinya kamu nggak sendirian. Mari pada podcast kali ini kita sama-sama yuk ngobrol tentang topik yang mungkin saat ini sedang hot ya. Main sepuasnya atau game. Cuma di podcast Gardu nih. Share the live. Kok gitu ya? Ulang. Kok gitu nih? Itu maksudnya gimana sih? Udah bener tuh. Bener. Kalau dari itu satu tuh ya. Biasanya gitu emang harus latihan dulu ya kadang ya. Iya, ngomong share the light-nya ya kan. Bener, kadang-kadang friendly ya. Iya, tato garing gitu ya emang. Dan itu nggak cuma sama Raquel doang ya, banyak juga tuh. Iya benar. Ini ada lagi nih bloopers lagi. Nih nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Jadi temuin passion teman-teman dulu ya. Jangan stres, jangan berharap dalam satu malam bakal ketemu. Tapi justru dipikirin dan butuh usaha yang serius. Oke, saya dengan Tibia, Resti, dan Welsi mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di acara baru. Ini kalau nggak salah judulnya apa? Yang passion ya, passionmu. Iya, jadi dia pengen bilang podcast Gardu, judulnya jadi passion. Nah ini mungkin ada satu lagi terakhir ya, gue nggak tahu juga nih siapa ya.
Oke, gue setel aja ya. Move on merupakan kata yang cukup populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Udahlah, move on aja. Yaudah sih, jangan dipikirin, move on aja. Kata-kata yang sering diucapkan untuk orang yang terjebak masa lalu terdengar muda ya. Itu udah mulai itu. Gak enak banget. Kat ya, berulang ya. Ini udah dari ulang nih, ntar ya gue cepetin dikit nih. Orang-orang yang terjebak di masa lalu. Terdengar muda ya, tapi tahukah kamu banyak orang yang mengaku gagal move on loh. Terus gimana caranya ya berhasil move on? Nah, yuk dengerin podcast ini sampai habis. Kita akan sama-sama belajar dan menemukan jawabannya. Minggu lalu kita sudah bahas menghadapi rasa kecewa. That's why sekarang kita mau cari tahu bagaimana caranya kita move on, bangkit dan mengambil kesempatan baru. Di sini gue Melati. Kali ini gue bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Kayaknya cut gue dari awal lagi deh. Buset, udah panjang-panjang dari awal. Aduh. Potongnya jawaban lagi. Itu dia tuh. Nah ini salah satu dukanya gue ya kalau ngedit si Melati gitu tuh. Udah panjang-panjang, udah bagus. Dia ngulang. Aduh, sorry guys. Tapi emang biasanya kalau udah keselimpet gitu udah agak susah ya ngatur temponya lagi, udah susah ya. Iya benar, harus ulang. Iya benar. Ya itulah itu cuman sayangnya kayaknya cuman 3 yang sempat gue simpen, sisanya udah langsung gue hapus gitu katanya. Nanti buat episode kedepannya harus simpen deh kayak gini. gitu aja sih buat gue. Kadang itu yang buat gue lucu dan menarik kalau misalnya lagi ngedit. Oke. Karena durasi juga, kita tutup aja ya podcast kita ya. Ya, oke. Benar-benar. Ngambek Oke. ya, ngambek. Iya. Itu tuh durasi gara-gara dengerin bloopersnya lu tuh, panjang bener. Mulai dari awal lagi ya, dari awal. Ya waktu itu sejarah GBI juga tuh kayak gitu, dia sama benar. tuh. Untung Tante Juli sama Bang Andre itu ya. Sabar ya. Sabar. Dia tahu orang kayak lu mah. tapi good job sih Mel, good job. Masih belajar, tenang. Mantap. Nanti ada yang ganti deh. Apa? Gantiin? Nanti ada yang gantiin gitu ya. Oh iya benar, udah penerus ya. Iya dong, kita kan harus regenerasi ya, nggak kode. Kayak muda regenerasi. Iya benar. Melati mau jadi ketua youth soalnya. Oh gitu, mantap. Mari kita tutup ya durasinya kelamaan. Iya. Ngambek dah ya. Mancing di air keruh lu Mel. Oke. Akhir kata, gue mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Semoga apa yang dibagikan dari podcast Gardu bisa menjadi memberkati kalian semua. Amin. Iya. Dan tentunya semua usaha kita ini nggak akan berjalan tanpa kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Benar. Dan biar nama Tuhan Yesus aja yang dipermuliakan. Amin. Kak Doli mungkin bisa tolong bacain ayat penutupnya. Ya, kita ambil ayatnya dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Seperti nama podcast Gardu yaitu Garam Dunia dan slogannya Share the Light. Buat kita semua tentunya juga harus tetap berdampak positif untuk lingkungan kita dan membawa terang ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode podcast Gardu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih teman-teman. Happy birthday. Tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Buat Selamat ulang tahun ya kita kamu. semua. kamu. Bye. Oke, bye-bye. Bye.